selamat datang dalam video pembelajaran percakapan telepon dalam bahasa Inggris di kantor. Silahkan menyimak video ini sampai akhir. Selamat menyaksikan. Hello LA lovers! Welcome to LA Learning Video. My name is Happy, and today we are going to learn about how to take a phone call in the office. Jadi teman-teman LA lovers, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana caranya menerima telepon bisnis di kantor. So, let's start. Now, when you first pick up the phone, ketika teman-teman pertama kali mengangkat telepon, what do you have to say? Very good. You have to say greetings. Jadi teman-teman harus mengucapkan greetings atau salam. Nah, greetings atau salam ketika dalam situasi bisnis harus menggunakan greetings yang formal, yaitu either good morning, good afternoon, or good evening. Jadi tergantung pada waktunya, either good morning, good afternoon, or good evening. Now, LA lovers, setelah mengucapkan greetings, yang harus teman-teman ucapkan adalah nama perusahaan tempat teman-teman bekerja. So, greetings, name of the company, kemudian diikuti dengan nama teman-teman. So, misalnya nama saya Happy, I'll say Happy speaking. Kalau teman-teman namanya misalnya Andi speaking, like that. Jadi, to recap, greetings, company name, your name, and then teman-teman harus tanya, ada yang bisa saya bantu? Or in English, how can I help you? How can I help you? Jadi ketika semuanya digabung, kurang lebih seperti ini. Good morning, ABC Company, Happy speaking, how can I help you? Good morning, ABC Company, Happy speaking, how can I help you? One more time. Good morning, ABC Company, Happy speaking, how can I help you? Like that. Nah, teman-teman, setelah teman-teman menanyakan ada yang bisa saya bantu, biasanya caller itu akan bilang, oh saya mau bicara dengan bapak ini, gitu, atau saya mau bicara dengan ibu ini, atau saya mau bicara dengan bagian apa, like that. Nah, biasanya setelah teman-teman, penelpon itu memberitahukan pada teman-teman dia ingin berbicara dengan siapa, teman-teman tidak bisa langsung mengalihkan panggilannya kepada orang tersebut, but you have to ask for this person's name. Jadi teman-teman harus menanyakan siapa sih penelponnya ini, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman bisa bilang, may I have your name please? May I have your name please? One more time. May I have your name please? Like that. Nah, kalimat may I have your name please ini merupakan kalimat yang sangat sopan, dan itu yang biasanya bisa teman-teman gunakan. Walaupun pada kenyataannya teman-teman bisa mendengar dari banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin atau menggunakan kalimat yang lebih singkat, yaitu who is this atau who is speaking. Artinya sama-sama saja siapa ini atau siapa yang sedang berbicara atau siapa yang menelpon, like that. So, either you can ask, may I have your name please? Which is very good because it is very polite, yang paling baik karena dia yang paling sopan. Atau teman-teman bisa menanyakan who's speaking? Siapa yang sedang berbicara atau siapa yang sedang menelpon? Who's speaking? Atau who is this? Walaupun sebenarnya who is this ini agak terlalu casual, meskipun dia pendek tapi agak terlalu casual. So, my suggestion is you stick with may I have your name please, because that is the most polite way. Nah, setelah teman-teman menanyakan namanya siapa, lalu penelpon bilang, oh saya bla bla bla, like that. Nah, baru teman-teman mengalihkan telepon atau panggilan tersebut kepada departemen atau orang yang dituju. Jadi misalnya dia mau berbicara dengan say Pak Wijaya, Mr. Wijaya, and then you are going to divert the call to Mr. Wijaya. Nah, sebelum teman-teman mengalihkan teleponnya kepada Bapak Wijaya, teman-teman harus meminta penelpon untuk menunggu. So, you can say, please hold. One more time. Please hold.
very short, right? It's very easy. Just say, please hold. Yang artinya mohon menunggu. Nah, mohon menunggu di sini sambil teman-teman mengalihkan panggilannya kepada Mr. Wijaya, right? And then setelah itu misalnya teman-teman sudah berhasil menghubungi Mr. Wijaya atau sudah berhasil disambungkan dengan Mr. Wijaya, teman-teman harus bilang sama Mr. Wijayanya siapa yang menelpon dia. So you just recap you just say or you just mention this person name. You just say that Mr. Wijaya, Mr. Rudy is calling. Mr. Wijaya, Mr. Rudy is calling. Like that. Jadi teman-teman bilang Mr. Wijaya, apabila penelponnya namanya Rudy, teman-teman bisa bilang Mr. Wijaya, Mr. Wijaya, Mr. Rudy sedang menelpon Anda, like that. Mr. Wijaya, Mr. Rudy is calling. Nah, kalau teman-teman, line telepon di kantor teman-teman ini menggunakan beberapa line, jadi ada line 1, line 2, line 3, teman-teman bisa memberitahukan kepada orang yang dituju ini line berapa teman-teman menyambungkan Mr. Rudy-nya ini. So for example, Mr. Wijaya, Mr. Rudy is calling in line 2. Mr. Rudy menelpon di saluran nomor 2. Jadi nanti Mr. Wijaya bisa tahu saluran nomor berapa yang dia harus sambungkan untuk bisa berbicara dengan Mr. Rudy. Like that. Okay, very good little lovers. Nah, itu kan kalau yang dituju atau yang diteleponnya sedang ada di tempat, right? But that is not always the case. Sometimes the person that the caller asks is not around, sedang tidak ada di tempat atau sedang tidak bisa menerima telepon. Misalnya di sini contohnya adalah kita sedang penelponnya Mr. Rudy, kemudian Mr. Rudy ingin berbicara dengan Mr. Wijaya. Nah, misalnya Mr. Wijaya sedang keluar makan siang atau Mr. Wijayanya sedang rapat, like that. So what you can say, what do you have to say to Mr. Rudy? Apa yang harus teman-teman bilang sama Mr. Rudy? Jadi sebenarnya gampang saja, teman-teman tinggal bilang kalau Mr. Wijaya itu sedang tidak ada, right? How do you say that? You can just say, I'm sorry, Mr. Wijaya is not available right now. I'm sorry, Mr. Wijaya is not available right now. I'm sorry, Mr. Wijaya is not available right now. Nah, sebenarnya bilang kalau Mr. Wijaya ini sedang tidak available itu sudah cukup. Jadi teman-teman tidak perlu menjelaskan secara detail kenapa Mr. Wijaya ini sedang tidak ada. Misalnya, Mr. Wijaya sedang ada rapat dengan si ini, itu tidak perlu dijelaskan. You can just say Mr. Wijaya is not available right now. Nah, ketika kasus-kasus atau situasi di mana yang dituju ini tidak ada, teman-teman harus menanyakan pada penelpon apakah dia memiliki pesan, like that. So, how do you say that? How do you ask for the caller if he or she has a message? You can say, may I take a message? May I take a message? One more time. May I take a message? Jadi ketika digabungkan, you can say, I'm sorry, Mr. Wijaya is not available right now. May I take a message? Jadi apakah ada pesan? Basically like that. Nah, kemudian Anda akan bertugas untuk mencatat pesan dari orang tersebut, right? Setelah teman-teman mencatat pesannya, yang harus teman-teman lakukan adalah mengulangi kembali pesan tersebut kepada penelpon. Jadi teman-teman harus mengulangi lagi inti pesan tersebut kepada penelpon supaya tidak terjadi kesalahan. Nah, setelah itu sudah selesai teman-teman mengulangi dan menanyakan apakah pesan tersebut benar, basically say, is that correct? Is that correct? Nah, setelah itu misalnya penelpon sudah bilang ya sudah betul, teman-teman harus menanyakan lagi, ada lagi tidak yang bisa dibantu, like that. Ada lagi tidak yang bisa dibantu? How do you say that? Is there anything else that I can help you with? Is there anything else that I can help you with? One more time. Is there anything else that I can help you with? Ada lagi tidak yang bisa dibantu? Nah, misalnya penelpon sudah bilang, tidak ada, terima kasih, then you can say thank you again. And you can say,
have a nice day. Like that. Basically, have a nice day di sini adalah greeting atau salam atau sapaan yang diucapkan sebelum menutup telepon atau sebelum mengakhiri panggilan. So you can say that as a greeting. It's not exactly mandatory, jadi ini sebenarnya tidak wajib, tapi akan sangat baik bila teman-teman bisa mengucapkan hal tersebut. So, okay Mr. Rudy, thank you and have a nice day. Like that. Nah, teman-teman, sebenarnya itu saja expression yang teman-teman butuhkan untuk menerima panggilan bisnis di kantor. Jadi seperti yang saya ucapkan tadi, kita akan coba recap. First thing is you have to say a greeting along with the company name and your name and ask how can I help you. Kemudian teman-teman juga harus menanyakan nama dari penelpon tersebut. Lalu apabila yang ditujunya sedang tidak ada, teman-teman harus menanyakan apakah ada pesan. Misalnya ada pesan, teman-teman catat, kemudian teman-teman harus mengulangi kembali pesannya dan mengonfirmasi apakah pesan tersebut sudah benar by saying, is that correct? Like that. Setelah itu teman-teman menanyakan kembali, is there anything else that I can help you with? Kalau sudah tidak ada, you say thank you, have a nice day. Right. Now, let's take a look at an example. Alright. Good morning, ABC Company, Happy speaking, how can I help you? Morning, can I speak to Mr. Wijaya please? Okay, may I have your name please? I'm Rudy from 123 Company. Okay, Mr. Rudy, please hold. I'm sorry Mr. Rudy, Mr. Wijaya is not available right now. May I take a message? Oh yeah, just please tell him to call me back when he's available. My number is 021-555-0506. Okay, let me repeat your message. You want Mr. Wijaya to call you when he's available. And your number is 021-555-0506. Is that correct? Yes, that's correct. Okay, thank you Mr. Rudy. Is there anything else that I can help you with? No, that's all for now. Thank you. You're welcome. Thank you for calling. Have a nice day. Okay, very good. So that is basically the example of conversation, how to take a phone call when the person that the callers directing is not there. Jadi misalnya itu adalah contoh ketika penelpon orang yang dituju oleh penelpon sedang tidak ada di tempat. So I think that is all the material that I can give you in this video. Again, thank you so much for watching, and don't forget to always practice because that's how you get better. And I'll see you in the next video with more English material. Bye bye little lovers. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.